Cuma saya tambah sarankan lagi ke dinas, kalau menjalankan nanti program ini, usahakan ada misalnya pakarnya, didampingi tentara. Karena saya lihat itu bantuan sangat rentan itu disalahgunakan. Saya dapat ini di berbagai tempat, dikasih bantuan pupuk, bukan padinya saja yang diberikan pupuk, jagungnya juga dikasih, empangnya yang dikasih. Senang sekali saya Zara Sabita Suceng dapat kembali menyapa Anda dalam program Unhas Pick Up. Pemirsa, Kementerian Pertanian Republik Indonesia menargetkan untuk percetakan sekitar 33.700 hektar sawah di Sulawesi Selatan sebagai upaya dari penguatan lumbung nasional dan ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, dalam episode kali ini kita akan membahas terkait bagaimana kemudian target ini dirancang dari awal dan bagaimana kemudian kesiapannya untuk diimplementasikan di lapangan nanti. Nah, tentu kita akan membahas dari dua perspektif, yang satu dari kebijakan pemerintah dan satu dari kajian akademik. Nah, untuk membahas semua itu telah hadir dan bergabung bersama kami. Yang pertama di samping saya ada pelaksana tugas Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, ada Bapak Nur Alam SHMM. Dan di sampingnya lagi ada Guru Besar Agroteknologi Universitas Hasanuddin, ada Profesor Dr. Insinyur Amiriasi MSI. Kita sapa-sapa satu dulu ya pemirsa. Di samping saya ada Bapak Nur Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Nur Alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Oke, di sampingnya ada Profesor Amiriasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Prof? Sehat? Sehat Ya. Semangat menjalankan ibadah puasa hari ini ya Prof, Bapak. Amin. Oke. Nah, tentu kita akan membahas terkait dengan target kementerian khususnya di wilayah Sulawesi Selatan ya Pak. Nah, ini kan ada sekitar target 33.700 hektar sawah. Pertanyaan pertama saya lontarkan kepada Bapak Alam terlebih dahulu. Apakah target ini akan mencetak lahan baru atau mengoptimalkan lahan yang sudah ada? Dan sejauh mana program ini diarahkan untuk memperkuat kemandirian pangan di Sulawesi Selatan Pak Alam? Silakan. Baik. Untuk target 33.700 itu merupakan target sawah baru. Pencetak sawah baru yang tentunya di luar dari peta LBS yang sudah ada dan di luar dari hak-hak guna usaha. Kemudian yang memang clear untuk peruntukan untuk pertanian. Jadi itu bahwa target 33.000 untuk mencetak sawah baru, dan sebenarnya untuk tahun 2026 ini sudah bulan ini sudah mulai ada yang percetakan yang siap lelang sekitar 1.200 hektar. 1.200 hektar ya? Iya, betul. Oke, jadi memang 33.700 ini adalah lahan baru yang akan dibuka ya Pak? Iya, betul. Oke, sawah baru yang akan dibuka. Yang sudah ada sebelumnya itu emang sekitar berapa Pak? Sekitar 600-an ribu hektar. 600-an ribu hektar ditambah dengan nanti ini 33.700 hektar. Dan sejauh mana sebenarnya program ini diarahkan untuk kemandirian pangan di Sulawesi Selatan Pak? Iya, betul. Jadi Sulawesi Selatan kan selama ini sebagai lumbung pangan di wilayah Indonesia Timur dan selalu menyumbang overstock beras ke provinsi lain. Ya, jadi ini bukan menjadi bahwa ini kita sudah overstock kemudian kita selesai, tapi ini bagaimana terus memberikan kontribusi kepada secara nasional dengan melihat potensi-potensi yang ada di Sulawesi Selatan, bahwa masih ada potensi untuk percetakan sawah baru, ya kita manfaatkan untuk sawah baru. Jadi overstock bukanlah alasan untuk berhenti mencetak sawah baru, justru akan menambah lagi ya ke depannya Pak. Oke, untuk Prof. Amir sendiri dari kajian akademik nih Pak, bagaimana Bapak melihat kebijakan ini? Apakah penguatan sawah atau pengembangan sawah ini dalam skala yang begitu besar memang menjadi kebutuhan yang mendesak bagi sektor pertanian kita sekarang ini Pak?
Oke, terima kasih. Iya Pak. Sebenarnya salah satu tujuan swasembada pangan itu adalah di samping intensifikasi, berarti menaikkan produksi, juga ekstensifikasi, itulah cetakan sawah baru. Nah, itulah target kementerian sampai 1 juta hektar di Merauke, jadi di Sulsel juga sudah lumayan banyak. Iya. Tinggal mau dioptimalkan itu lahan sawah baru itu dengan inovasi-inovasi yang bisa sesuai permintaan target kementerian 9 sampai 10 ton. Itu ya dunia. Yang penting bahwa cetakan sawah baru ini diharapkan memang menghasilkan 9 ton, sehingga dia dikategorikan bahwa lahan optimalisasi non rawa. Non rawa. Kira itu. Oke, jadi memang untuk menaikkan produksi dan percetakan sawah baru ya Pak. Iya. Jadi dari kajian akademik boleh. Oke, menarik ya terkait dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Prof. Amir tadi. Nah, bagaimana kemudian ini kan banyak sekali ya Pak target, apalagi sawah-sawah yang sudah ada di Sulawesi Selatan itu sudah cukup banyak. Apalagi ada target baru sekitar 33.700 yang akan dicetak kembali. Bagaimana kemudian memastikan keberlanjutan dan optimal penggunaan sawah itu sendiri? Ya, betul. Jadi di Kementerian Pertanian ada dua strategi untuk bagaimana meningkatkan produksi. Yang pertama itu betul Prof, ada intensifikasi. Jadi di Kementerian Pertanian ada namanya optimalisasi lahan, baik itu lahan rawa maupun non rawa. Ini menyasar semua sawah-sawah existing yang ada di Sulawesi Selatan. Dan tahun ini targetnya sekitar 60-70 ribu hektar sawah existing itu yang dioptimalkan. Bagaimana kemudian menjawab kekurangan air di situ dengan melakukan pengeboran sumur dalam atau sumur dangkal, kemudian membuat embung, serta memperbaiki jaringan-jaringan irigasi yang ada di situ. Jadi optimalisasi lahan ini bisa menjawab bagaimana kekurangan-kekurangan air yang ada di lahan-lahan existing yang saat ini. Karena salah satu masalah di sawah itu kekurangan air. Jadi bagaimana menjawab itu yang kemudian dengan optimalisasi lahan. Kemudian yang kedua dengan cetak sawah baru. Bagaimana menambah luasan sawah yang sudah ada. Tentunya memang kalau di tahap awal sawah-sawah baru ini tidak seproduktif dengan sawah-sawah yang existing. Jadi setelah dipercetakan bahwa sawah baru itu bukan kemudian selesai. Selanjutnya ada kegiatan-kegiatan yang keberlanjutannya. Bagaimana dia tetap diberikan insentif pengolahan lahan bagi petani pasca cetak sawah itu, supaya seterusnya ini bisa berlanjut. Kemudian petani ini bisa tetap memanfaatkan sawah-sawah baru itu. Karena kan ada yang petani baru, ada yang petani memang existing petani sawah. Yang khawatirnya kan petani-petani baru ini kalau tidak terus disupport, maka dia akan selesai berhenti cuma 1 kali tanam atau 2 kali tanam. Tapi kedepannya tetap akan disupport oleh Kementerian. Jadi tetap untuk mendorong produktivitas pertanian juga ya kedepannya, yaitu melalui optimalisasi lahan dan cetak sawah baru. Cetak sawah baru ini ya Pak. Oke, kalau kita berbicara terkait dengan bagaimana kemudian implementasinya nanti ke depannya, bagaimana strategi pemerintah daerah sendiri untuk menyiapkan 33.700 hektar sawah ini Pak? Apakah ada wilayah khusus yang ditargetkan untuk disiapkan lahan yang sebanyak itu atau seperti apa Pak Alam? Ya, sebenarnya kan ini tergantung dari usulan-usulan kabupaten itu sendiri. Usulan kabupaten. Jadi di sini bagaimana pelibatan semua stakeholder di kabupaten, baik itu penyuluh, kemudian kepala desa, ketika ada lahan-lahan yang memang potensial untuk dicetak, itu yang kemudian diusulkan ke Dinas Pertanian maupun ke penyuluhan. Jadi dari penyuluh ini kemudian mengidentifikasi lahan-lahan mana yang memang potensial dicetak, kemudian ini diusulkan ke dinas kemudian ke provinsi ke pusat. Kemudian setelah itu barulah ada tim SID namanya. Ya, survei, investigasi dan desain.
mereka yang biasanya ini pelibatan akademisi. Biasanya kalau kemarin-kemarin kami kerjasama dengan LPPM Unhas, kemudian Fakultas Pertanian Unhas, atau dengan Fakultas Teknik Unhas, serta Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Mereka yang kemudian mendesain, mensurvei, investigasi, kemudian mendesain sawah-sawah baru yang akan dicetak itu. Karena dari situlah yang kemudian setelah dikaji bahwa ini memang layak untuk dicetak, tentunya sesuai dengan kebutuhan biayanya. Setelah dianggap layak, maka itu yang kemudian dilanjutkan untuk konstruksi cetak sawahnya. Oke, jadi terkait dengan wilayah prioritas ini atau program wilayah yang disediakan khusus ini tergantung lagi pada usulan-usulan masing-masing kabupaten ya Pak? Ya, betul. Setelah ada masukan dari itu baru disiapkan SID tadi, survei identifikasi dan desain. Oke, kalau di Sulawesi Selatan sendiri Pak, daerah-daerah mana nih Pak yang menjadi prioritas sejauh ini? Ya, saat ini kalau berkaca dari 2025 ada 8 kabupaten yang sudah. 8 kabupaten. Ya, ada Bone, Wajo, Sidrap, kemudian Pinrang belum ada, Prof. Yang ada itu Enrekang, Luwu, kemudian Luwu Utara, Luwu Timur. Oke. Itu yang saat ini dalam proses konstruksi untuk cetak sawah. Tapi untuk tahun ini ada beberapa usulan, ada yang dari Selayar pun ada, kemudian Jeneponto ada, Luwu Utara, Luwu Timur, dan memang potensi yang paling besar saat ini di Luwu Utara, Luwu Timur. Iya. Selain Bone juga ada, kemarin sudah ada stok SID sekitar 2.000 hektar di Bone, di Luwu Utara itu sekitar 2.000 hektar. Juga di Luwu Timur ada 1.000 lebih. Ini yang kemudian yang kedepannya akan dikonstruksi. Oke, jadi memang sudah ada 8 daerah dengan tingkat percetakan sawah yang tinggi, tapi untuk tahun ini akan ada daerah-daerah baru yang akan memperluas percetakan tersebut ya. Oke, untuk Prof. Amir sendiri, dari sudut pandang agroteknologi, apakah sebenarnya strategi implementasi dari kebijakan ini cukup efektif untuk meningkatkan produksi pertanian, Pak? Iya. Saya kira kan saya sudah bilang dari awal bahwa untuk mencapai produksi target daripada swasembada pangan, dia harus didukung dengan intensifikasi dan ekstensifikasi. Salah satu ekstensifikasi adalah percetakan sawah baru. Nah, cuma yang perlu saya tambahkan ke Dinas Pertanian ini adalah disulselkan ada namanya tipe hujan monsun. Tipe hujan ekuatorial, tipe hujan lokal. Nah, kelihatannya yang dia sebut Pak Anu ini adalah lebih banyak ke tipe lokal. Yang kemaraunya dengan basahnya sulit dicari pembatasnya. Nah, hati-hati di sini. Makanya kalau memang kementerian mau target dia adalah produksi, berarti kita harus persiapkan yang mana harus menanam di Oktober Maret, yang mana harus menanam April September. Karena masing-masing misalnya Goa berbeda dengan Sidrap. Nah, kalau rendengan di Goa pasti gaduh di Sidrap, itu bedanya. Jadi tinggal nanti dinas mengatur itu semua. Karena sumber airnya adalah pompa, berarti manakala bisa terjadi kekurangan air kalau memang jumlah debit air yang akan dipompa berkurang dengan jumlah areal sawah yang akan diairi, maka dibantulah hujan. Nah, itulah yang kita mau targetkan. Makanya saya selalu bilang sama petani, saya punya inovasi 9 jurus. 9 jurus, Prof. Yang jurus pertama adalah waktu tanam. Kapan harus menanam? Jangan sampai menanam nanti panennya hujan. Kan kualitas gabah turun. Ya, itu yang pertama target itu. Yang faktor kedua adalah benih, bibit. Kalau bukan benih yang adaptif di lokasi tersebut, maka bisa aja nanti terjadi serangan OPT atau gagal panen atau apa. Ya, itu yang makanya kita cari varietas yang adaptif, misalnya di Bulukumba apa.
adaptif di Sidrap apa, adaptif di Luwu Utara apa. Itu harus memang tidak sama semua setiap tempat. Kan targetnya kementerian itu cuma bahwa berapa produksi beras yang dihasilkan Sulsel dari luasan 33.700 hektar. Itu aja sebenarnya. Jadi kita tinggal mencari teknologi apa yang masuk di Luwu, teknologi apa yang di Sidrap, teknologi apa yang di Goa misalnya dan lain-lain. Karena itulah kelebihannya Sulsel. Saya kira begitu, Bu. Jadi mencari teknologi yang sesuai dengan masing-masing kebutuhan daerah ya, Prof? Betul. Oke, jadi memang produksi tadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Amir harus menyesuaikan dengan waktu menanam untuk bukan hanya terkait dengan memenuhi target produksi itu sendiri, tapi juga bagaimana agar kualitas itu juga bisa bagus hasilnya. Iya, kualitas. Oke, terkait dengan teknologi tadi yang disampaikan oleh Prof. Amir, apakah ada teknologi yang bisa kemudian dikembangkan secara tepat untuk mempercepat pertanian modern, Prof? Yang pertama adalah dengan ada turunnya bantuan kementerian berbagai alsintan, alat-alat musim pertanian, Iya. maka mengejar waktu yang kita inginkan itu lebih efisien dan lebih cepat. Yang kedua, intinya bahwa bagaimana kelompok itu terbentuk di tingkat petani sehingga ada yang mengakomodir di tingkat penyuluh sebentar kalau dia memang ada kesulitan. Karena petani kita saya lihat umurnya itu rata-rata hampir 80% petani kita 50 tahun ke atas. Dan memang perlu juga sudah harus masuk petani milenial. Supaya dia belajar juga, belajar sehingga estafet pekerjaan itu bisa lebih sukses dibanding kalau dia didada, dipercepat apa dan lain-lain sebagainya, sehingga diperlukan juga memang petani milenial untuk jalur inovasi itu masuk dengan cepat. Karena kalau petani yang umur 50 ke atas, wah agak butuh waktu. Saya kira itu, Bu, ya. Oke, jadi memang tadi adalah untuk pertanian modern, pertama ada alat mesin pertanian, kemudian ada yang mengkoordinir di daerah masing-masing, serta dibutuhkannya petani milenial yang terjun langsung ya Pak, karena ini yang bisa mendorong inovasi pertanian jalan begitu lebih cepat. Oke, nah dari pemerintah sendiri nih untuk Pak Alam, apakah pemerintah saat ini tengah menyediakan bibit atau pupuk gratis, serta bagaimana kemudian penyuluhan serta pendampingan kepada para petani kita di Sulawesi Selatan? Ya, betul. Jadi untuk terkait bibit ini, betul apa yang dikatakan oleh Prof. Amir bahwa bagaimana mendekatkan bibit itu sudah ada di lokasi-lokasi ini. Ini kemudian sebenarnya dijawab oleh Pak Gubernur bahwa ada namanya program Benih Andalan. Benih Andalan? Iya, program Benih Andalan itu bagaimana dia menumbuhkan penangkar-penangkar di setiap daerah. Dan dari hasil tangkaran ini yang kemudian yang diokupasi kemudian dibantu ke masyarakat di sekitar. Jadi secara konsep betul yang disampaikan Prof. Amir bahwa kita mencari benih-benih yang sudah adaptif di lokasi-lokasi tersebut. Jadi benih yang ditangkar di Bulukumbai itu disebar di wilayah sekitar situ. Kemudian ditangkar di Luwu itu disebar di sekitar situ. Ya, jadi secara produktivitas otomatis bisa terjaga, dan dari segi adaptifnya ya tidak perlu adaptasi lagi karena memang sudah di situ ditangkarkan di lokasi-lokasi itu. Yang kedua, untuk terkait alih teknologinya, betul bahwa Kementan saat ini lagi gencar-gencarnya untuk alih teknologi itu. Bagaimana kemudian menurunkan traktor roda 4 untuk mempercepat proses pengolahan prapanen, kemudian di pasca panennya ada combine harvester, dan kemudian bagaimana melibatkan petani-petani milenial ini. Sekarang ini di Indonesia lagi digalakkan brigade pertanian. Brigade pertanian ini yang kemudian melibatkan kaum muda, biasanya sarjana-sarjana pertanian yang baru selesai, itu yang kemudian ditawarkan. Mereka mengelola brigade pertanian di kabupaten masing-masing dan bagaimana menerapkan teknologi ini. Karena betul bahwa sekarang petani itu banyak yang sudah berumur di atas 50 dan untuk alih teknologinya ini sangat susah karena mindsetnya sudah begitu. Makanya bagaimana diadopsi dengan
mengintervensinya dengan petani-petani milenial. Oke, jadi memang sangat dibutuhkan peran petani muda juga di dalamnya ya Betul, Pak, mengingat rata-rata bahkan kebanyakan petani kita itu berusia di atas 50 tahun ya Pak, apalagi yang di daerah-daerah seperti itu. Untuk penyuluhan dan pendampingan kepada para petani ini juga penting sekali Pak, terkait dengan bagaimana mendampingi mereka, bagaimana memberikan bantuan langsung kepada mereka. Apa rencana pemerintah ke depannya? Ya, yang pertama strategi pemerintah pusat, kemudian bagaimana menarik semua penyuluh itu masuk ke Kementerian Pertanian supaya ini satu patron semua seluruh Indonesia. Satu target kinerja sama, jadi tidak ada perbedaan. Kemarin kan masing-masing kabupaten, otomatis target-targetnya bisa berbeda. Kalau ini ditarik ke kementerian, bagaimana menyamakan semua gerak langkah di penyuluhan itu sendiri di bawah. Dan semua kegiatan baik itu dari pusat ataupun dari daerah, dalam ini provinsi atau kabupaten, tetap melibatkan semua penyuluh-penyuluh ini. Jadi iramanya sama di semua lokasi, dan tentunya tetap ada peningkatan kualitas SDM penyuluh itu. Jadi ya mereka di-upgrade selalu. Oke, nah baik pemirsa, kita sudah membahas bagaimana kemudian sebagian ya dari bagaimana kemudian pemerintah akan merencanakan untuk mencetak 33.700 hektar sawah di Sulawesi Selatan. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan tantangan yang akan dihadapi, tantangan yang sedang dihadapi dalam untuk mencapai target tersebut ya Pak. Tapi kita akan membahas hal tersebut setelah jeda iklan berikut. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Libatkan dirimu dalam gerakan perubahan. Banyak produk yang terbuang sia-sia, dari retail dan food service, serta masyarakat yang gemar menyesakan produknya. Ubah cara pandang kita untuk menghargai makanan. Kalau kita berhenti buang-buang makanan, kita menyelamatkan bumi dari 3,6 juta kilogram gas beracun tak terlihat. It saves lives. Hati-hati, konten video pendek yang cepat dan gampang dicerna bikin otak kita ketagihan dopamin instan. Jadinya terus nyari hiburan yang cepat, singkat, tapi ngena. Coba deh, mulai nikmatin konten yang durasinya lebih panjang. Baca buku atau nulis, biar otak kita bisa dilatih fokus lagi dan gak gampang terdistraksi. Dipersembahkan oleh Unhas TV. Baik pemirsa, terima kasih masih membersamai kami dalam Unhas Pickup terkait membahas dengan bagaimana kemudian target Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk mencetak 33.700 hektar sawah di Sulawesi Selatan bersama dengan Pak Nur Alam dan Prof. Amir. Nah kita ke pembahasan selanjutnya ya Pak. Oke, ke
Pak Alam dulu ini ya. Jika target penguatan sawah ini kemudian suatu hari nanti tercapai ke depannya 33.700 hektar sawah ini, bagaimana kemudian Bapak melihat dampak yang akan datang terhadap ketahanan pangan khususnya di Sulawesi Selatan, ya, Pak? Ya, pasti ini akan berdampak terhadap peningkatan produksi beras di Sulawesi Selatan. Iya. Yang 2025 saja kemarin itu kan sudah kita overstock dari kebutuhan konsumsi Sulawesi Selatan itu sudah ada sekitar 2 juta ton ya. Ini akan menambah stok produksi kita, Pak, tentunya. Kemudian ini diharapkan juga bagaimana peningkatan kesejahteraan petani tentunya. Jadi dengan adanya sawah-sawah baru ini, kemudian ini bisa meningkatkan kesejahteraan petani karena selama ini kan ini sepertinya ke lahan-lahan kurang produktif. Iya. Ya, ini yang kemudian dicetak karena ada potensi dan tentunya berdampak ke situ. Pertama peningkatan produksi, kedua peningkatan kesejahteraan petani. Peningkatan produksi dan juga kesejahteraan petani ya. Kalau dari Prof. Amir sendiri bagaimana Bapak melihat jika program ini berhasil dicetak 33.700 ini, bagaimana Bapak melihat ketahanan pangan Sulawesi Selatan? Memang kan tujuannya bahwa bagaimana dengan swasembada maka kita lestarikan ini. Jadi maunya Pak Menteri dilestarikan, jangan lagi turun. Nah, jadi swasembada lestari. Jadi Swasembada konstan, lestari. gitu. Nah, maka dicetaklah sawah-sawah baru yang memungkinkan lahan-lahan tada hujan yang dulunya tada hujan. Bagaimana diciptakan, dibuatkan labor, termasuk listrik masuk sawah, apa semua dan lain-lain. Itulah usaha daripada kementerian bagaimana sistem pangan kita ini terjaga stabil sampai 2027 dan seterusnya. Dan tidak akan mengimpor lagi beras. Iya. Nah, cuma nanti memang terutama Pak Kadis ini, mengelola sawah baru itu berbeda dengan mengelola sawah yang sudah intensif. Iya. Terutama dalam sistem sarana produksi. Apakah air, apakah pupuk, itu pasti berbeda. Jadi ada memang teknologinya, inovasinya yang harus dijalankan dalam mengelola sawah baru. Karena sawah baru itu intersepsi air itu lebih kencang. Karena belum terjadi lapisan padas. Nah, itu tantangannya nanti itu. Yang kedua tantangannya sarana produksi adalah hara. Nutrisi yang ada dalam tanah itu pasti minus. Makanya bagaimana mengelola itu supaya sistem pertanian berkelanjutan itu tetap akan jalan. Akibat karena adanya cetakan sawah baru akan berjalan, tidak lagi menggunakan sarana produksi yang berlebihan. Saya kira itu. Oke, jadi memang diharapkan ada swasembada lestari ya, Prof, agar Indonesia itu siap sampai beberapa tahun yang akan datang terkait dengan stok berasnya kita, sehingga kita tidak mengimpor lagi karena kita sudah siap produksi dari dalam negeri. Dan seperti yang disampaikan Prof. Amir tadi adalah tantangan bagi pemerintah sendiri untuk terkait dengan bagaimana mengelola sawah baru ya, Prof, agar kualitas beras itu tetap terjaga dengan baik. Oke, nah dari sisi pemerintah daerah, apa target yang ingin dicapai dari program ini? Tadi kan sudah di-mention nih Pak, ada meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani. Apakah yang mana menjadi target utama pemerintah daerah? Apakah produksi, apakah kesejahteraan petani, atau kedua-duanya? Tetap kedua-duanya. Meskipun sebenarnya tujuan akhir kita itu bagaimana peningkatan kesejahteraan petani itu. Kesejahteraan petani. Iya, ini yang pasti tujuan utamanya. Jadi bagaimana meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani. Jadi kemudian saya sedikit mungkin menyambung Prof tadi terkait dengan cetak sawah baru ini. Jadi memang untuk program cetak sawah baru ini sudah dilengkapi semua kebutuhan-kebutuhannya, baik itu pupuknya itu sudah memang dirancang, mereka sudah dapat bantuan. Jadi di tahap awal itu mereka setelah tercetak mereka dapat bantuan pupuk. Tentunya ada permasalahan unsur hara, diberikan bantuan dolomit dulu, kemudian pupuk, NPK, urea, kemudian benihnya. Selain itu mereka sebenarnya bantuan-bantuan sarana itu dialokasikan ke situ, baik itu alsintan, kemudian
termasuk BP ini dibuat untuk mengelola sawah-sawah baru ini ketika petaninya tidak mampu untuk mengelolanya. Maka dikelola oleh Brigade Pertanian itu. Supaya tidak ada lahan-lahan hasil cetakan sawah baru ini yang kemudian yang menganggur. Itu arahnya. Ya. Oke, jadi untuk percetakan sawah baru tetap ada bantuan dari pemerintah berupa pupuk dan lain benih dan lain sebagainya ya Pak. Oke, nah Prof, apakah menurut Prof target seperti ini realistis di tengah kondisi pertanian kita saat ini? Bagaimana Prof melihat dari kajian akademik itu sendiri? Sebenarnya kalau saya membaca tujuan kementerian, bagaimana menekan lahan-lahan tidur yang tidak termanfaatkan, sehingga Menteri Pertanian kita bagaimana daripada dia tidur mending dicetak jadi sawah sehingga mendukung produksi sawah yang intensif. Nah itu yang ini. Cuma saya tambah sarankan lagi ke dinas, kalau menjalankan nanti program ini usahakan ada misalnya pakarnya, didampingi tentara. Karena saya lihat itu bantuan sangat rentan itu disalahgunakan. Saya dapat ini di berbagai tempat. Dikasih bantuan pupuk. Bukan padinya saja yang diberikan pupuk. Jagungnya juga dikasih. Empangnya yang dikasih. Jadi termasuk itu semua diberikan tanamannya, kakaonya, perkebunannya apa semua. Makanya perlu dikawal itu, makanya karena Pak Menteri juga suka kalau terlibat tentara TNI, makanya kita gunakan juga TNI. Saya kira begitu. Oke, jadi yang pertama tadi pemirsa Nas TV adalah menekan lahan-lahan tidur itu agar bisa digunakan, dioptimalkan kembali penggunaannya. Dan ada pakar di setiap dalam melaksanakan kebijakan ini serta didampingi tentara ya tadi Pak, mengingat banyak sekali sebenarnya petani kita yang diberikan pupuk malah bukan hanya padinya aja yang diberikan ya Pak. Jadi ada banyak kejadian seperti itu. Banyak. Dan mereka mengaku. Kenapa? Dia katanya bagi tiga itu satu sa, setengah sa, seperempat sa ke jagungnya, seperempat ke padinya. Akhirnya bukan dosis yang dikasih, bukan sesuai kebutuhan. Dan ya itulah petani kita, makanya saya bilang harus dikawal betul-betul sampai betul dia panen. Jadi memang harus ada pendampingan. Pendampingan. Boleh mahasiswa, boleh juga tentara, boleh kombinasi tentara mahasiswa yang berhasil bagus. Kombinasi. Iya mahasiswa. Jadi mahasiswa itu diberi tugas magang kamu di lapangan, magang pengganti SKS. Iya magang itu. Kalau memang harus begitu, karena kalau tidak, gagal lagi. Karena kenapa? Kita sudah hitung dengan pupuk sekian harusnya produksi sekian. Jadi kan kita tidak bisa dibohongi. Bahwa kesetaraan dosis pupuk sekian harus menghasilkan produksi sekian. Kalau tidak ada yang salah. Ya itu ya. Saya kira itu. Oke, jadi memang harus ada pengawasan yang harus. Di balik semua kebijakan yang kemudian akan dilaksanakan nantinya. Oke, untuk Prof Amir, dalam pengembangan sektor pertanian ini apa sebenarnya tantangan besar yang dihadapi? Selain dari tadi petani kita, baik dari sisi lingkungan, teknologi maupun para petani kita sendiri. Oke. Yang pertama dulu SDM ya. SDM penyuluh kita. Saya di mana-mana di kabupaten ngomong, tolong di-upgrade itu ilmunya penyuluh. Karena ilmunya yang dia dapat dulu masih ilmu tempo dulu. Karena sekarang ilmu pengetahuan itu sifatnya dinamis. Jadi kalau dia tidak di-upgrade, nanti PPL penyuluh kita itu dapat ilmu kalau dia ada pelatihan. Kalau tidak ada pelatihan berarti tidak ada perkembangan ilmunya. Jadi tidak dinamis. Karena mereka saya lihat menghindari petani. Kalau ada masalah dikenakan bahwa dia mencari alasan. Yang dia takut adalah kalau petani bertanya sama penyuluhnya, lebih pintar petaninya daripada penyuluhnya. Itu yang bahaya. Oke. Yang pertama itu SDM. Yang kedua, memang petani milenial kita harus memang dipacu supaya
transisi antara petani yang sudah tua dengan milenial berlangsung cepat. Dan kita masuk ke teknologi pertanian presisi. Jadi semua serba canggih, pakai IT, pakai drone, apa semua. Nah, itu kita mengarah ke situ. Karena tidak bisa, tidak harus begitu. Kalau dari sisi lingkungan sendiri apa tantangannya, Prof? Apanya? Dari sisi lingkungan sendiri apa tantangan terbesar untuk sektor pertanian saat ini? Ya itulah sebenarnya tantangan petani kita. Yang perlu adalah memang karena anggaran pemerintah ya turun ya. Karena saya saja dulu staf ahlinya Dinas Pertanian, sekarang tidak. Karena saya selalu kawal bagaimana mengupgrade itu rekomendasi teknologi. Selalu harus direkomendasi karena perubahan iklim itu berpacu dengan lingkungan. Ya, pasti berubah. Kalau lingkungan berubah, pasti organisme pengganggu tanaman juga berubah. Dan itu kenyataan memang. Dan itu yang perlu memang diantisipasi. Jadi jangan karena program kita nanti gagal, akhirnya semua kesalahan ditimpakan ke pemerintah daerah. Padahal sebenarnya hanya soal teknis sebenarnya yang menyebabkan tidak adanya sinkronisasi antara petani, penyuluh dengan Pemda, Dinas Pertanian dan lain-lain sebagainya. Itu sebenarnya kelemahannya. Oke. Jadi seperti yang disampaikan Prof Amir tadi adalah terkait dengan yang pertama sumber daya manusianya kita, mulai dari penyuluh yang harus kemudian dibekali terus ya terkait dengan ilmu pertanian itu intinya, dan kemudian petani milenial itu harus dipacu ya agar teknologi pertanian itu dapat berjalan presisi kemudian. Dan terkait dengan tantangan selanjutnya adalah perubahan iklim ya, karena ini akan sangat berpengaruh dengan bagaimana lingkungan dan bagaimana sawah itu kemudian memproduksi nantinya. Nah, berdasarkan tadi yang sudah disampaikan tantangan-tantangan, bagaimana kemudian strategi dari pemerintah daerah terkait dengan tantangan tersebut, Pak? Ya, betul. Jadi semua tantangan itu sebenarnya baik karena mungkin sering diskusi antara akademisi dengan pihak pemerintah, ini kemudian dicoba untuk dijawab. Yang terkait dengan pelibatan bagaimana mengupgrade SDM penyuluh itu, makanya kemudian ditarik ke pusat. Kemudian ini untuk menyamakan semua SOP-nya sama-sama semua, dan bagaimana mereka memang semenjak di Kementan itu mereka dipacu untuk mengupgrade ilmu-ilmu mereka, dan itu diupgrade secara mandiri. Mereka harus mengupgrade-nya secara mandiri. Yang kedua terkait dengan petani milenial, ini kan sebenarnya sudah beberapa tahun yang lalu dengan program YES itu kan memang untuk pelibatan petani-petani milenial. Sekarang dengan pembentukan Brigade Pertanian itu sebagai langkah untuk pelibatan petani-petani muda itu. Ya, nah untuk terkait dengan menjawab perubahan iklim. Yang pertama itu kenapa sekarang Kementerian Pertanian lagi gencar membuat irigasi sumur tanah dalam, kemudian irigasi perpompaan yang bagaimana memanfaatkan sumber-sumber air yang masih ada untuk tetap dialiri ke lahan-lahan sawah kita yang masih bisa berproduksi di tengah kondisi iklim yang sangat ekstrim. Meskipun sekarang kan sudah ada himbauan dari BMKG bahwa semenjak April nanti ini sudah masuk musim kemarau dan puncaknya di bulan Agustus nanti. Sebenarnya ini bukan pertama kali. 2023 kemarin kan ini sudah terjadi. Dan berkaca dari situ Kementerian Pertanian kemudian bagaimana mempersiapkan menghadapi masalah-masalah ini. Makanya di tahun 2024 itu sudah banyak pompa-pompa yang disalurkan ke petani, kemudian memperbanyak irigasi sumur-sumur tanah dalam. Ini untuk menjawab ketika terjadi musim kemarau yang sama, atau tapi tahun ini katanya tidak sedalam seperti 2023 kemarin. Ya, prediksinya tidak sedalam itu
musim kemaraunya, dan insya Allah mungkin kita bisa hadapi itu. Oke, jadi tadi kemudian tantangan yang dihadapi dari pemerintah sendiri adalah penyuluh itu kemudian ditarik ke pusat ya Pak untuk mengupgrade ilmu-ilmu yang kemudian akan mereka pelajari dan kemudian mempercepat transisi untuk petani-petani milenial serta memperbanyak irigasi tadi ya Pak untuk kesiapan menghadapi musim kemarau. Untuk musim kemarau yang diperkirakan akan mulai April ini dan puncaknya tadi Agustus, sejauh mana nih kesiapan dari dinas untuk menghadapi tantangan tersebut? Kalau terkait itu sebenarnya sudah dipersiapkan seperti saya bilang tadi, mulai dari 2024 kemarin ini sudah dipersiapkan untuk menjawab di kondisi iklim di tahun 2026 ini. Ya 2024 kemudian 2025 itu sudah banyak program-program baik irigasi perpipaan, perpompaan, termasuk opla sawah ini. Itu memang untuk menjawab itu. Jadi ketika ada potensi bahwa ini kekurangan air, mereka dibuatkan sumur tanah dalam atau sumur tanah dangkal atau embung-embung. Kalau memang ada potensi air yang bisa ditampung di situ, ya kita buatkan embung di situ. Ya, jadi itu. memang sekarang udah siap ya Pak menghadapi musim kemarau tahun 2026 ini. Jadi tahun ini kan target swasembada sebenarnya. Pamintan itu bukan lagi target di swasembada, tapi kita target untuk ekspor beras. Ya. Bukan hanya swasembada ya. Target kita meluas untuk mengekspor beras, makanya juga ada target 33.700 hektar. Jadi khususnya secara internal kan ketika rapat-rapat internal antara kementerian dengan dinas-dinas pertanian kabupaten dan provinsi, bukan lagi bergeser di swasembada targetnya, tapi sudah bergeser ke bagaimana kita bisa ekspor beras. Jadi dulunya kita sebagai importir, sekarang kita jadi eksportir beras. Jadi bukan hanya lumbung pangan nasional ya, lumbung pangan internasional nih buat nanti ya untuk target Kementerian Pertanian Indonesia ke depannya. Oke. Untuk Prof. Amir, apakah ada inovasi ataukah pendekatan teknologi yang bisa membantu memperkuat keberhasilan program ini Pak untuk percetakan 33.000? Yang pertama, kalau memang musim kemarau ya, El Nino orang bilangnya. Tapi kalau saya melihat dari data yang saya analisis, musim kemarau itu akan masuk baru Pangkep, Maros, Goa, Takalar, Jene, Ponto, sebagian Bantaeng. Kalau Sidrap, Pindrang, Wajo, Bone, Bulukumba, Sopeng itu dia masuk rendengan. Memang musim hujannya dia. Bulan 5, 6, ya panen 7. Tapi kalau daerah yang bagian selatan itu memang sudah siap masuk musim kemarau dia. Makanya termasuk Makassar itu siap masuk musim kemarau setelah bulan ini 3. Nah, terus kalau keberhasilan itu sebenarnya tadi saya bilang saya pernah laksanakan sistem pertanian modern 100 hektar di Sopeng. Jadi saya berkesimpulan semakin malas petani mengelola sawahnya, semakin turun produksi. Jadi andainya saya orang sosial ekonomi, saya teliti itu. Berarti pengaruh pelaku terhadap turunnya produksi. Dan memang kenyataan. Kisaran 100 hektar itu dari 8 ton sampai 11 ton. Yang malas menyemprot itu 8 ton. Yang rajin menyemprot 11 ton. Nah, yang kedua, menghadapi musim kemarau yang perlu adalah siapkan paritas super genja. Jangan tanam paritas umur sedang. Umur sedang itu sekitar 112 sampai 120. Jadi kita cari di bawah 100. Tapi ada tantangannya. Saya lihat di Bantaeng yang saya penelitian ini, burung. Tapi itulah, burung sebenarnya kalau antara petani ada yang menanam paritas sedang, ada yang menanam paritas dalam. Makanya kita yang menanam paritas genja harus kita belakang, jangan ke depan. Karena kapan kita duluan menanam yang paritas super genja, maka burung itu semua berkumpul pada lahan sawah yang super genja. Nah, itulah yang terjadi di Bantaeng dan Sidrap. Oke. Saya kira itu.
Oke, jadi sedikit cerita tadi ya Prof, sempat 100 hektar di Sopeng dan tantangannya adalah petani itu sendiri ya Prof, semakin malas petani. Pelaku. Jadi bukan pupuk, bukan bibit, bukan apa, petaninya. Petaninya. Iya, karena mungkin SDM ya. Iya. Karena mereka tahu itu kan petani seperti artis, ada fansnya. Kalau pupuk urea dia suka, itu terus dia mau. Dia enggak pakai yang lain. Oke. Saya selalu memberi contoh bahwa manusia dengan tanaman enggak beda jauh. Hanya bentuk saja fisik yang berbeda. Karena padi juga membutuhkan namanya hara makro, hara mikro. Kita makan bukan hanya ikan goreng, tapi mau ikan masak, mau sayur, mau sambal. Begitu selanjutnya saya memberi analog pada petani. Bahwa jangan mengandalkan satu jenis pupuk, dan dengan dampak perubahan iklim itu kita harus merubah, harus dikombinasi antara organik dan anorganik. Itulah kompos, itulah bahan alami yang kita harus gabung. Jangan bergantung pada pupuk-pupuk buatan anorganik namanya. Itulah yang andalannya petani. Saya lihat, saya bilang, oh ini perilaku juga, mindset itu. Iya. Karena dia senang kalau hijau tanamannya. Saya bilang belum tentu tinggi produksi itu yang hijau tua. Justru yang tidak hijau tua nanti lebih tinggi produksinya dibanding yang tanamanmu hijau tua. Ya itulah andalannya petani begitu. Dia mereka penglihatan saja. Kira itu. Oke, jadi memang tantangan paling besar masih ada pada bagaimana perilaku petani dan mindset para petani kita ya, khususnya yang ada di daerah-daerah. Kalau dari pemerintah daerah sendiri bagaimana nih menghadapi tantangan terkait dengan mindset para petani kita nih Pak? Ya, tentunya bagaimana kita sebenarnya mau mencoba merubah mindset petani itu ya, baik itu dengan pelatihan atau dengan demplot-demplot yang kita coba lakukan di setiap daerah-daerah itu. Termasuk sebenarnya pendekatan kalau kami di provinsi ini, bagaimana penangkar-penangkar ini sebenarnya juga menjadi demplot bagi petani-petani di daerah, bahwa penangkaran benih padi andalan ini bagaimana suplai unsur haranya, bagaimana pengelolaannya, sebenarnya ini bisa menjadi demplot sebenarnya di petani-petani di sekitarnya. Karena tentunya produksinya ini akan lebih tinggi biasanya. Nah, ini yang diharapkan sebenarnya untuk merubah mindset di petani itu. Dan alih teknologi itu tetap dijalankan. Bagaimana pemanfaatan alsintan itu di lapangan supaya ada perubahan mindset di petani. Jadi mengoptimalkan juga penggunaan alsintan ya, alat mesin pertanian, dan juga memberikan pelatihan-pelatihan kembali kepada para petani kita agar mindsetnya mereka berubah, agar mereka lebih rajin lagi mengelola sawahnya masing-masing ya Pak. Oke, sebagai penutup untuk diskusi kita kali ini, bagaimana saya ingin memulai dari Prof. Amir dulu. Bagaimana Bapak melihat masa depan ketahanan pangan khususnya yang ada di Sulawesi Selatan jika program percetakan sawah ini kemudian berhasil diterapkan di masa depan nanti? Alhamdulillah, karena ya kita di Sulsel ini andalan di luar Pulau Jawa. Iya. Andalan di luar Pulau Jawa, sehingga salah satu pemasok beras adalah Sulsel. Iya. Itu yang info itu saya dapat dari Bupati Sidrap, dan mereka merubah, saya lihat mulai dari penyuluhnya, dia angkatlah penyuluh yang digaji oleh daerah. Jadi penyuluh swadaya namanya. Jadi harus memang ada, setiap kabupaten sudah harus berani mengangkat penyuluh swadaya untuk membantu petani manakala penyuluh pusat tidak berfungsi dengan benar. Ya, itu saja. Jadi sebenarnya alhamdulillah kita di Sulsel ini tidak pernah kita kenal istilah paceklik. Ya, karena beda di Jawa. Kalau dia misalnya terjadi puso, hampir satu provinsi puso. Ya. Kalau di Sulsel tidak. Kalau puso Goa, tidak puso di Sidrap. Puso di Sidrap, tidak puso di Luwu. Itulah kelebihannya Sulsel, karena dia dikelilingi oleh gunung.
Bulu Saraung, Latimojong, Lompo Batang, Bawah Karaing. Jadi seperti kita tinggal dalam lembah. Sehingga tipe-tipe iklim itu di Indonesia ada di Sulsel semua. Itulah berkahnya kita di Sulsel. Makanya tidak sama musim tanamnya. Kalau dia rendengan bagian selatan, gaduh di bagian timur, begitu. Itu yang sudah lama saya bilang harus memang Sulsel ini punya peta wilayah bagaimana zona-zona waktu penanaman musim tanam antara rendengan dan gaduh. Jadi kita tidak pakai lagi masalah waktu karena perubahan iklim terjadi, mundur itu hujan dan memanjang ke belakang. Saya kira itu, Bu. Oke, terima kasih atas closing statement dan sarannya Prof terkait dengan pengadaan peta wilayah zona penanaman ya. Nantinya ini menjadi catatan penting untuk pemerintah kita khususnya. Dari Pak Nur Alam sendiri bagaimana nih Bapak melihat kondisi ketahanan pangan khususnya di Sulawesi Selatan apabila kemudian program 33.700 hektar sawah ini berhasil dicetak kemudian? Ya. Ini tentunya menjadi momentum bagi kita bagaimana kemudian meningkatkan produksi kita dengan menambah luas areal sawah baru, dan tentunya ini akan menambah luasan pertanaman. Ya tentunya. Jadi memang betul bahwa kita secara nasional bahwa kita urutan keempat luasan sawah terbesar di Indonesia, dan sebenarnya kita penyumbang stok beras, overproduksi beras itu biasanya kedua terbesar di Indonesia. Ya. Jadi ini bisa menjadi momentum, bisa saja kedepannya kita menjadi yang pertama untuk overstok beras itu. Tentunya dengan bagaimana kolaborasi antar semua, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah kabupaten, serta semua stakeholder yang ada, baik petani, kemudian pelibatan akademisi, penyuluh, supaya kita samakan gerak langkah untuk ketahanan pangan ini. Kita betul-betul bisa capai bersama. Oke, agar ketahanan pangan ini bisa kita capai bersama ya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Prof. Amir Yasin dan Pak Nur Alam atas yang sudah dibagikan, ilmu pengetahuan yang sudah dibagikan, dan bagaimana kemudian diskusi terkait dengan target ketahanan pangan khususnya yang ada di Sulawesi Selatan. Pemirsa, target 33.700 untuk percetakan sawah di Sulawesi Selatan kemudian menjadi harapan baru untuk memperkuat ketahanan pangan nasional khususnya di Indonesia. Kita harap dari kebijakan yang matang, perencanaan yang matang, dan kolaborasi antara berbagai pihak, baik itu dari pemerintah, petani, akademisi, dan sebagainya, kebijakan 33.700 hektar sawah ini dapat dilaksanakan dengan baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita yang hari ini sudah hadir untuk berbincang bersama kami, berbagi bersama kami di program Unhas Speak Up. Terima kasih Prof. Amir dan Pak Nur Alam, terima kasih atas waktunya. Dan untuk itu pemirsa, saya Zahra Sabita Sucem pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Unhas Speak Up berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.